Salam, hormah hubat tahganupan. Tata ibadah kita hari ini yaitu ibadah pesta sekolah minggu dan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Untuk persembahan ke depan pakai amplop diperuntukkan untuk mengisi kas sekolah minggu. Untuk itu besar harapan kami kepada orang tua kami supaya dapat membantu kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mulai kebaktian kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Haleluya nomor 195 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya.
Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Petang itu, Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru.
Kring, tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata papanya yang menelpon. Katanya teman papa, Pak Anton, akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong. Pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah, dan menanyakan, Om Anton, papa belum pulang. Tapi katanya Om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyerahkan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah. Tadinya aku mau main ke rumahmu, tapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman, Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja, Om akan menjawab. Dan Om jamin, kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf, Om ini pekerjaannya apa? Tanya Herman ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tapi masih belajar menjadi murid yang baik. Jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa, Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil. Jawab Om Anton. Jadi kalian bisa bertanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum. Jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, dan ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam, tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajaran, bersungguh-sungguh belajar, dan selalu membuat PR. Jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya. Tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu. Jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan Yesus mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga harus menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana. Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada Papa.
Malam hari, Ricky bertanya, Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tetapi dia juga masih belajar menjadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 3. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Sekarang kita masuk acara khusus. Pemantang Siantar 21 Mei 2020 nomor 210 sada garing tolu strip PP garing 2020 lampiran strip hal tonahni pimpinan pusat Bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020 nahi hormat Hadanub Kuria GKPS Bani Ianani B. Salam Pentakosta. Ibagas males ni uhur marhasoman hagogohan ni tondui napasing i pesta wanita do sadarion dua pesta bagal. Aima paroh ni tondui napasing atau Pentakosta pakon pesta Sekolah Minggu GKPS. Domu hujin pada sonami ma piga-piga tona nagabe parhitean nami manisena siam huria nahina holongani Tuhan. Tarlobi ganup dakdanak Sekolah Minggu GKPS. Sada, pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus pesta parohni tondu napasing na i pesta wanita sadarion inma nagabe parhiteanta maka malaskon horjani tondu napasing itonga-tongah ni kuriani Tuhan sonai homa mardingat hidup ni uhur ni Tuhan na pajongjongkon seksi Sekolah Minggu GKPS mamuka humbani tahun 1968 nasalpu.
Sadarion patut do dingatonta ganup marhasoman uhur ni martarima kasih panorang atap masa sangga hadak dana konta marsikola minggu nalang tarsirang jana dihut manon tuhon sonaha hajongjongan tanuan. Talup dohita martarima kasih humbani haganup guru-guru sikola minggu GKPS nalang marnaloja manarbuhon hatani naibata hubata. 2. Pestanta sadarion sihol dohoma pagal pahon hita khususni selaku orang tua. Paboadak danak aima si bere-bere ni naibata hubata jana harga tumang do sedia ilobeni Tuhan. Halani ai ningondo totap ibere hita perhatian nagok dopak danak sikola minggu jana mandukung ganup horja pangidangion hubani sidea aseda sidea humbani panandayon nasitong dopak Yesus. 3. Humbani nasiam dana sikola minggu GKPS pagol paon nami manasiam ase tongtong pokut marlajar martonggo sonai manombah Tuhan ase lambin marbagal nasiam ibagas pambobayon apa gogo nitonduin apa sing lao meraih cita-cita apa masa depan. Selamat Pesta Sekolah Minggu ke-52 Pakon Selamat Pentakosta Mahubani Nasiam Haganupan. Tonduin apasing ma manramotkon pakon mampar gogohi sonai pahin sahkon uhur nasiam mandalani pergoluhan apa haganup namasa. Salam Pakon Tonggo, pimpinan pusat GKPS, Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal, Tembusan Preses Distrik Sada Dasumbani 10 Sada, Pengurus GKPS Resort, File. 52 tahun Sekolah Mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan, melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu, dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaranmu sesuai usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkatmu di sana. 52 tahun sudah Sekolah Minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini, dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja. Selamat merayakan 52 tahun Sekolah Minggu GKPS. Tuhan Yesus memberkati. Nah
23 ayat 1 sampai 6. Jehovah si parmahan au. Pasal mengisi Daud. Jehovah do si parmahan au. Sing anjay gurangan au. Katudu doa wani sapalan namobur. Anjaha itogu-togu do aku ubah parsarana ipaisa do tondo yuhu Itogu do au bani dalan hapit toron halani guraniin. AGP Mardalan au Bani lombang bagas ni hagolapan siang mabian au. Aiham do makasamani au. Tukotmu pakon si mambung. Dona mengapuhi au. hamdona mangidani au ilobeni musuhku Iminyaki ham do unukku. Jahat sirmit do panginumanku. Dear layak tanpa idot di udo makiri-kiri aku saruka Nasihol do Mariana au. Di rumah ni Jehovah sadokah ni dokah ni. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu firman-Mu pelita bagi kakiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami akan beribadah dan kami beribadah berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya dengan mengimani firman Tuhan bahwa orang yang selalu mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua hari ini luar biasa? Secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah hari ini, apa kabarnya semua? Wah, kok nggak kedengaran suaranya dari sini? Sekali lagi Bapak Pendeta tanya ya. Apa kabarnya semua adik-adik? Sehat kan? Adik-adik, tahu nggak hari ini hari apa? Coba. Oke, pasti yang udah tahu. Yang pertama, hari ini hari Minggu. Yang kedua, hari ini hari apa? Coba tanya papa dan mamanya yang di sampingnya, hari ini hari apa? Hari ini disebut dengan hari Pentakosta. Wah, pintar. Lalu yang ketiga, hari ini kita mengadakan apa ya? Hari ini kita mengadakan pesta sekolah minggu. Berarti kita ibadah hari Minggu, kita merayakan hari Pentakosta, dan kita mengadakan pesta sekolah minggu. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak? Apa sih hubungannya hari Pentakosta sama sekolah minggu? Ayo, ada yang tahu nggak? Untuk papa dan mamanya, tahu nggak? Pasti harus sudah tahu. Setiap hari, setiap minggu, setiap tahun kita mengadakan Pentakosta. Kira-kira bagi papa apa makna Pentakosta? Bagi ibu yang di rumah apa makna Pentakosta? Dan bagi pemuda yang ada di rumah, kira-kira apa sih arti Pentakosta? Untuk adik-adik sekolah minggu, kira-kira apa arti Pentakosta? Nah, supaya kita tahu apa arti Pentakosta bagi kita, mari kita baca firman Tuhan. Sebab arti Pentakosta itu hanya bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Baik, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan adik-adik sekolah minggu, tadi kan Pak Pendeta sudah tanya, kira-kira apa artinya Pentakosta? Nah, kebetulan hari ini Pak Pendeta di tempat ini punya satu orang teman. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa temannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak teman Pak Pendeta? Oke, kalau tidak ada yang tahu, maka Pak Pendeta akan munculkan, kita akan panggil temannya ya, supaya dia untuk mengajari kita kira-kira apa sih makna Pentakosta. Baik teman-teman, ini dia. Kira-kira dia siapa ya? Ayo kita panggil dia ya. 1, 2, 3. Kok belum kelihatan? Di mana sih dia? Hai teman, itu adik-adik sekolah minggu GKP Sklender udah mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka kan kumpul sama orang tuanya. Ayo teman, kita panggil sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, dia sudah berdiri. Halo teman. Kok nggak ada jawabnya? Kenapa sih kok nggak ada jawabnya? Hai teman. Hai. Wah, mari adik-adik semua, mari kita sapa dia, bilang angkat tangan dari rumah. Hai. Hai. Wah, adik-adik yang di rumah, kita mau nggak kenalan sama dia? Pasti mau kan? Kira-kira dia siapa namanya ya? Dan kira-kira marga apa dia ya? Katanya dia tahu arti Pentakosta. Hai teman, boleh kenalan nggak? Boleh. Wah, katanya boleh. Baik, nama saya Martin Damanik. Nama kamu siapa? Nama saya Sipa. Wah, adik-adik tahu nggak siapa namanya? Namanya Sipa. Oh, Sipa. Atau jangan-jangan kamu ya yang di dalam televisi yang bilangnya gini, jangan panggil aku anak kecil teman, kau ya? Bukan. Wah, kalau kami bilangnya gini, jangan panggil kami anak kecil tulang, karena paman itu sama dengan tulang. Tapi saya bukan. Wah, dia katanya bukan yang di dalam televisi. Lalu kamu siapa? Saya anak Tuhan. Wah, ternyata dia adalah anak Tuhan. Pasti dia rajin sekolah minggu dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Oke teman, oke Sipa. Tadi adik-adik sekolah minggu, papa dan mami mau mendengarkan apa sih arti Pentakosta. Oke, kita dengarkan apa kata Sipa arti Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50. Wah, apa artinya adik-adik? Kata Sipa, arti Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. 10, 20, 30, 40, 50. Apa sih arti 50? Kan ada hari yang ke-7, ada hari yang ke-20, ada hari yang ke-40. Kok hari yang ke-50 sih Pak? Maksudnya hari setelah Yesus bangkit, lalu Roh Kudus turun. Oh, jadi artinya adik-adik pernah dengar cerita Paskah enggak? Pernah dengar cerita Jumat Agung? Dulu saat Jumat Agung, Yesus itu apa yang terjadi? Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, kemudian Yesus dikubur. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Apa yang terjadi yo? Apa yang
Yesus dikubur. Setelah Yesus dikubur, lalu Yesus bangkit. Oke, sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita katakan Yesus bangkit. Wah, oh berarti Yesus itu bangkit. Apa sih artinya Yesus bangkit? Yesus menang dari dosa, menang mengalahkan iblis dan mengalahkan kematian. Nah, berarti ketika Yesus itu bangkit, Yesus memberikan kemenangan bagi kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada orang yang percaya kehidupan yang kekal. Oh, begitu. Lalu artinya turun Roh Kudus itu apa artinya sih, Pak? Kan Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus bangkit, lalu turun Roh Kudus. Apa sih artinya? Oh, baik, kita akan dengarkan firman Tuhan lagi. Saya akan jelaskan sedikit ya, Sipa. Terima kasih sudah menjelaskan arti Pentakosta ya. Tapi sekarang Bapak Pendeta dong yang menjelaskan apa artinya turunnya Roh Kudus itu. Di sini dulu ya, Sipa. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekolah minggu, itu adalah cerita yang sangat pendek sekali dengan Sipa, tapi artinya sangat dalam sekali bahwa Roh Kudus yang telah bangkit. Maka setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Maka Roh Kudus itu turun ke dunia untuk memberkati orang-orang yang percaya. Kalau kita baca tadi di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi Bapak Ibu yang di rumah? Apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan ada suara, ada tiupan angin yang kencang, lalu ada apa lagi? Lalu ada lidah-lidah api yang turun kepada semua orang percaya. Berarti orang-orang yang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata Pentakosta itu memenuhi orang percaya, sehingga orang percaya dia punya kekuatan, dia punya keberanian, dan dia juga punya semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, gimana kira-kira artinya Roh Kudus itu memenuhi orang percaya ya? Baik adik-adik dan Bapak Ibu ya, semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Di sini saya punya gelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gelasnya kosong. Percaya nggak kalau tidak gelasnya kosong? Gelasnya kosong, buktinya nggak ada airnya kan? Dia masih kosong. Nah, saya buat gelasnya di sini, dia masih kosong. Lalu saya ambil air, lalu saya isi sedikit. Kira-kira apa yang terjadi dengan gelasnya Bapak Ibu? Kalau menurut guru-guru sekolah minggu, apa yang terjadi dengan gelasnya? Gelasnya sudah mulai terisi. Lalu saya isi lagi. Wah, apa yang terjadi dengan gelasnya? Sudah mulai terisi setengah ya. Lalu saya isi sampai penuh. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan gelasnya? Kalau airnya sudah saya isi ke dalam gelas, maka gelasnya sudah berisi. Kira-kira kalau dia ditimbang, dia bertambah atau enggak beratnya? Pasti otomatis bertambah. Nah, setelah dia diisi dengan air, apa yang terjadi? Yang pertama, beratnya semakin bertambah. Yang kedua, akhirnya gelas ini bisa saya pakai, bisa saya minum. Artinya adalah Roh Kudus itu turun memenuhi orang percaya. Ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, maka hidup orang percaya menjadi berkat untuk orang lain. Jadi Roh Kudus itu turun supaya orang Kristen itu menjadi berkat untuk orang lain. Nah, sekarang Pak Pendeta tanya untuk adik sekolah minggu yang di rumah, kira-kira selama ini hidupnya menjadi berkat enggak untuk papa dan mamanya? Nah, lalu saya tanya juga kepada orang tuanya, khusus kepada mamanya. Selama ini para ibu yang di rumah jadi berkat enggak sama anaknya?
Atau jadi berkat nggak sama suaminya? Atau selama ini mulai bangun pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet, udah tidur pun cerewet aja terus? Atau papinya di rumah? Atau orang tua yang di rumah? Apakah bapak yang ada di rumah sekarang selamanya hidupnya sudah jadi berkat untuk istrinya, sudah berkat untuk anak-anaknya? Atau jangan-jangan papanya hanya datang ke rumah dengan suara yang keras dan tangannya yang seperti ini, dia datang ke rumah, dia marah-marah sama istrinya, dia marah-marah sama anaknya. Apakah itu sudah menjadi bapak yang berkat untuk orang lain? Belum. Padahal kita sering nyanyikan kan, hidup ini sudah jadi berkat. Kita sering ngomongnya hidup ini sudah jadi berkat. Lagu-lagu pujian kita hidup ini sudah jadi berkat, tapi sering sekali hidup kita tidak jadi berkat untuk orang lain. Karena itu firman Tuhan hari ini, Roh Kudus itu memenuhi orang percaya supaya orang percaya hidupnya menjadi berkat. Nah, pertanyaan Bapak Pendeta, gimana caranya supaya Roh Kudus itu dapat memenuhi hidup kita? Kalau dilihat tadi gelasnya kosong, apa yang terjadi? Berarti yang pertama, anak Tuhan dimanapun berada harus merendahkan hatinya. Jadi dia harus merendahkan hatinya, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin hatinya. Lalu yang kedua, dia harus mengosongkan hatinya bukan karena kehendakku Tuhan, tapi kehendak Tuhan. Maka ketika kita mau merendahkan hati kita, mau mengosongkan pikiran kita, mengosongkan hati kita, maka saat itulah Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Nah, pertanyaan bagi orang tua yang terjadi belakangan ini, apa yang di dalam hati kita yang sangat susah, yang sangat sukar sekali kita keluarkan Bapak Ibu? Atau jangan-jangan ada kemarahan dalam hati, ada kebencian dalam hatimu, kalau bahasa Simalungunya ada dom-dom dalam hatimu. Jadi orang yang punya kemarahan dalam hatinya, orang yang punya kebencian dalam hatinya akan keluar dari perkataannya, akan terlihat dari perbuatannya, akan terlihat dari seluruh hidupnya. Maka kita harus cabut semua itu supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Nah, apa yang terjadi dengan orang Kristen, dengan para murid-murid saat Roh Kudus itu turun kepada mereka? Kalau kita baca di dalam teks ini, rupanya ketika Roh Kudus itu turun kepada semua murid, yang terjadi adalah mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Wah, kira-kira apa artinya ya? Adik-adik dan ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ceritanya ini luar biasa. Para murid itu kebanyakan dari Galilea. Orang-orang dari Galilea secara pendidikan adalah orang yang dianggap orang-orang bodoh. Jadi kalau dibandingkan orang-orang Galilea dengan orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani, lebih pintar orang Yunani. Orang Yunani sudah belajar filsafat, orang Romawi sudah belajar hukum dan peraturan, tapi orang Galilea adalah orang-orang bodoh secara pendidikan. Tapi luar biasanya ketika mereka berbicara tentang firman Tuhan, orang Yahudi mengerti bahasa mereka, orang Mesopotamia mengerti, orang Arab mengerti. Coba bayangkan Bapak Pendeta ngomong hari ini, ngomong bahasa Indonesia, ada orang Timur, ada orang Eropa, ada orang Jerman, ada orang Karo, bisa mengerti. Itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Itulah kuasa Roh Kudus. Para murid-murid yang dianggap tidak punya kekuatan, yang dianggap sangat lemah, tapi saat Roh Kudus turun kepada mereka, maka mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup mereka. Itu berarti kalau adik-adik sekolah minggu, kalau mau dipimpin
Roh Kudus, maka adik-adik bisa dipimpin oleh Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Walaupun belajarnya di rumah melalui internet, nggak boleh ke sekolah, walaupun yang mahasiswa harus belajar di rumah, terbatas nih, nggak boleh mengerjakan tugas semua karena terbatas sumber-sumbernya. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus itu hinggap turun padamu, maka engkau akan bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak juga seperti itu. Kalau kita mau undang Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membuat kita melakukan perkara yang besar dalam hidup. Makanya untuk ibu dan bapak, apapun persoalannya hari ini, jangan pernah menangis atas persoalanmu. Mungkin ibu-ibu punya persoalan yang berat, Bapak Pendeta, kok suamiku kok nggak berubah-berubah ya? Atau orang tua bilang, Pak Pendeta, anak kami kok nggak berubah ya? Kami sekolahkan, pindah, kami sekolahkan, pindah, kami sekolahkan lagi, pindah. Atau orang tua bilang, Pak Pendeta, buruku kok belum ada jodohnya ya Pak Pendeta? Atau pemuda masih, Tuhan, kapan sih saya punya pekerjaan, punya jodoh, tolonglah Tuhan. Tapi ingatlah, ketika hari ini firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus itu hinggap, ketika Roh Kudus itu memenuhi hatimu, sama seperti murid, mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Pertanyaan Bapak Pendeta, Anda percaya atau tidak? Pasti saya yakin semua jemaat Klender adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka kita harus menerima itu dan kita melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Sebab apa? Roh Kudus itu, ketika Roh Kudus itu turun ke dunia, dia punya 4 hal untuk manusia. Yang pertama, Roh Kudus itu menghibur. Wah, dia selalu menghibur manusia di mana saja. Jadi saat ini apa yang terjadi? Sekarang kan lagi musim COVID. Kemana-mana orang susah, cari rezeki susah. Cari apa lagi? Cari kehidupan mungkin. Cari jodoh mungkin susah enggak ya? Mungkin agak banyak kesusahan. Tapi Roh Kudus katakan dia akan selalu menghibur. Ada loh sebagian, ada cerita Pak Pendeta. Ada orang yang orang tuanya meninggal di kampung, tapi karena tidak boleh ke kampung, anak-anaknya nggak bisa melihat orang tuanya yang terakhir kali. Mereka hanya bisa melihat dari handphone. Alangkah menyedihkan hatinya. Tapi kita yakin Roh Kudus berkata, Roh Kudus akan menghibur kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu akan memimpin kita. Ini menarik sekali. Adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau Pak Pendeta tutup telinganya, lalu tutup matanya, kalau disuruh jalan 50 meter, kira-kira sampai nggak ke tujuannya? Sampai nggak Bu? Nggak sampai. Atau jangan-jangan 20 meter aja pun, wah Pak Pendetanya udah masuk ke kali yang dekat, Kali Malang, udah bisa jatuh ke dalam kan. Nah, Roh Kudus juga sama. Ketika jalan hidup kita berjalan berbelok ke arah yang tidak disukai oleh Tuhan, maka Roh Kudus itu akan pimpin kita. Hei, kamu kesini, ini jalan Tuhan. Sebab itu dalam hati kita kan Roh Kudus selalu ngomong, kamu harus melakukan yang baik ya, kamu harus memimpin yang baik ya. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Karena Roh Kudus itu memimpin kita. Dia tidak mau kalau anak Tuhan berjalan dalam jalan yang sesat, tapi dia mau kalau anak Tuhan itu di mana saja berjalan dalam jalan yang benar. Lalu yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita. Jadi orang-orang yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang punya masalah, pasti ditolong oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Adik-adik sekolah minggu dan orang tua tahu nggak apa yang terjadi dengan Petrus? Dulu sewaktu Yesus disalibkan, apa yang terjadi dengan Petrus? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Petrus? Wah, Petrus kalau dalam bahasa Simalungun, kalau dalam bahasa Simalungun ya dia katakan seperti ini, laku tadai iya,
Oh, saya tidak mengenal Yesus. Wah, dulu dia satu bersama dengan Yesus. Tiba-tiba waktu Yesus mau ditangkap, Petrus menyangkal Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi dengan Petrus? Adik-adik dan Bapak Ibu, kalau dibaca teks ini selanjutnya, setelah Roh Kudus diterima oleh Petrus, maka Petrus dengan berani berkhotbah di depan orang Yahudi dan membuat orang Yahudi bertobat sampai ribuan orang. Apa yang terjadi dengan Petrus? Bahwa ketika Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi Petrus, menolong Petrus, sehingga Petrus yang dulu adalah takut, tapi ketika bersama dengan Roh Kudus, dia menjadi orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang keempat, bahwa Roh Kudus itu menjadi sahabat bagi kita. Dia selalu sertai kita, dia selalu sertai langkah kita. Itu sebabnya adik-adik yang di rumah, jangan pernah takut bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Orang tua atau siapa saja pada saat ini jangan pernah takut, sebab Roh Kudus itu akan menyertai orang percaya sampai ke segala tempat, sampai akhir zaman. Mulai Roh Kudus itu turun, dia turun kepada orang yang percaya, dia turun ke dunia, dia sertai kita, dia menjadi sahabat kita sampai akhir hidup kita. Maka kita harus membuka diri kita untuk Tuhan, selalu datang ke hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab ini pada hari ini disebut dengan pesta sekolah minggu. Kalau adik-adik, kalau ditanya soal pesta, apa sih yang ada di pikirannya pertama kali? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin sebagian orang namanya pesta, wah pasti ada makanannya. Yang kedua apalagi? Ada hiburannya. Yang ketiga apalagi? Oh, ada penarinya. Kalau adik-adik sekolah minggu ke GPS Klender, biasanya kalau pesta sekolah minggu biasanya ada apa yang terjadi? Ada yang pakai bulan enggak kalau merpesta? Atau ada yang pakai gotong, ada yang di depan menari. Artinya pesta itu ada sukacita ketika kita menerima Roh Kudus. Jadi kenapa kita merayakan pesta sekolah minggu pada hari Pentakosta? Ketika turun Roh Kudus kepada orang percaya, maka pada saat itu terbentuklah gereja Tuhan. Maka anak-anak Tuhan itu adalah gereja-gereja Tuhan masa depan. Kalau kita mau melihat gereja ini 20 tahun ke depan, siapanya yang dilihat? Yang dilihat adik-adik sekolah minggunya. Maka kalau kita mau gereja kita ini gereja yang diberkati, maka adik-adiknya juga harus hidup di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, dan hidup bersukacita. Maka Roh Kudus akan selalu memberkati kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ketika Roh Kudus memberkati kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami sehingga melalui ibadah kami ini Tuhan, iman di tengah-tengah rumah tangga kami semakin bertumbuh. Tuhan, kami tahu ada masalah yang terjadi belakangan ini karena virus corona yang belum bisa teratasi dengan baik. Tuhan, kami meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati pemimpin kami, supaya masalah ini bisa diatasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami, untuk selalu menjaga dirinya baik-baik, untuk menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Mungkin beberapa orang tua kami mempunyai kendala untuk bekerja Tuhan. Dan mungkin beberapa orang terpaksa harus dirumahkan dari pekerjaannya. Ya Tuhan Yesus, kami memohon berkat Tuhan.
Tolong Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, memberikan jalan yang terbaik kepada mereka. Kami percaya Tuhan, kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, maka anak-anak Tuhan juga pasti Tuhan pelihara. Tolong berkati jemaat ini Tuhan, supaya dalam hidup mereka Tuhan, apapun pekerjaan mereka hari ini, tolong Tuhan cukupkan rumah tangga mereka, agar mereka selalu mengucap syukur di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk semua adik-adik sekolah minggu Tuhan, yang selama ini mereka harus belajar di rumah dan semua kegiatannya harus dilakukan di dalam rumah. Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan, agar dalam saat ini mereka semakin sungguh-sungguh belajar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemuda yang mungkin pada hari ini masih mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru bagi mereka. Kami juga berdoa buat pemuda yang sedang mencari jodoh, biarlah Tuhan yang memberikan pasangan yang terbaik bagi mereka, supaya mereka boleh hidup dalam sukacita. Kami juga berdoa buat pimpinan majelis jemaat dan majelis jemaat GKPS Klender ini Tuhan, supaya Tuhan berikan roh kepada mereka, supaya mereka semakin kuat lagi lebih melayani Tuhan, supaya jemaat-Mu ini bisa dilayani dengan baik. Tuhan, buat pesta sekolah minggu ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Biarlah melalui Roh Kudus ini hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, mereka tidak punya pengalaman soal teologi, tapi mereka punya keinginan untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak Tuhan. Tolong pimpin mereka Tuhan, berikan mereka kuasa dan otoritas, sehingga mereka bisa melayani adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu ini boleh bertumbuh dalam iman dan boleh semakin mengenal Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan berkati segala keluarga dan pekerjaan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat ini yang mungkin pada hari ini ada dalam keadaan kurang sehat. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memulihkan mereka, agar mereka boleh pulih dan mereka bisa bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk dosa dan pelanggaran kami, Tuhanlah yang mengampuni. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah disampaikan pembimbing sekolah minggu, bahwa persembahan kita hari ini ke depan untuk mengisi kas sekolah minggu. Sebelum kita mengisi amplop persembahan kita, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Sungguh Tuhan, kami mengucap terima kasih pada hari ini, karena kami bisa mengikuti acara pesta sekolah minggu dalam masa yang kurang baik ini. Tapi kami percaya semua ini Tuhan tahu adanya. Tuhan, pada saat ini, dengan segala kesulitan pun kami mau memberikan persembahan kami untuk membantu pengajaran dan pelajaran seksi sekolah minggu di gereja kami. Berilah hati yang rela berkorban kepada kami Tuhan, supaya kami dapat memberikan buah-buah yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Banyak sudah Tuhan berkat yang Engkau berikan. Karena itu pula kami bisa memberikan yang besar untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, berkati kami semua,
Berkati anak sekolah minggu kami yang adalah menjadi masa depan gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita ke depan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal dari pemberian-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berlimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, acara kita hari ini kebaktian Pesta Sekolah Minggu telah selesai. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya kita akan berikan kepada pengurus sekolah minggu untuk melanjutkan acara ini dalam acara perayaan Pesta Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam perayaan Pesta Sekolah Minggu. Nah, untuk lebih bersemangat lagi, yuk kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Iya, sebelum kita meniup lilin, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita menyanyi Selamat Ulang Tahun Sekolah Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengantar jemaat GKPS Klender. Kepada Bapak kami persilakan. Terpujilah Tuhan atas berkat yang sudah kita terima. Pertama-tama kami sampaikan selamat ulang tahun untuk sekolah minggu. Ini adalah ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52. Saat ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang sudah membawakan firman yang demikian indah.
kepada pembimbing sekolah minggu yang telah membimbing sekolah minggu dan guru-guru serta pengurus selama ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu yang tidak pernah lelah-lelahnya untuk memberikan pelajaran terbaik kepada sekolah minggu yang adalah merupakan masa depan gereja kita. Dan keceriaan ini tidak akan kita dapatkan tanpa musik dari Kak Hana yang cantik. Demikian kata sambutan dari kami. Terima kasih kepada kita. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada MC. Perayaan Pesta Sekolah Minggu telah usai. Kami guru-guru sekolah minggu, pembimbing, dan juga Bapak Porhangir serta pendeta mengucapkan selamat ulang tahun.